Bab 187. Memasuki rumah, saingannya ada di sini. Kenzi tidak pulang setelah meninggalkan hutan. Dia terluka dalam duel dengan Yumiko barusan, tubuhnya berlumuran darah, dan pakaiannya terkoyak, jadi dia tidak ingin mengganggu keluarga ayah mertuanya. Dia pergi ke rumahnya di Villa Green Mountain untuk merawat luka-lukanya. Bagaimanapun, dia bertengkar dengan istrinya, dan itu akan menjadi masalah besar jika dia tidak kembali ke rumah Bliss. Kenzi sedang beristirahat sendirian di villa besar itu, tetapi sunyi. Setelah mandi dan berganti pakaian, dia duduk dan bermeditasi dengan bersila. Tidak sampai malam berikutnya tubuh mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual, dia secara bertahap pulih. Selanjutnya, Kenzi memesan takeaway, dan sambil makan, dia dengan hati-hati mengamati liontin batu giok yang dijarah dari Yumiko. Tubuh batu giok hijau diukir dengan objek yang terlihat seperti naga dan ular. Sebagian besar tubuh tersembunyi di awan dan kabut, hanya kepala dan setengah ekor yang terbuka, seolah-olah berada di awan, dan kepala tidak terlihat. Kenzi memperkirakan bahwa totem pada liontin batu giok pasti terkait dengan Orochi 8 Sasis, objek suci yang diabadikan oleh kuil Yumiko, memiliki efek buruk, jika tidak disegel maka akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Kenzi sudah memikirkan fungsi dari liontin batu giok ini. Di masa depan, dengan peningkatan tingkat energi spiritualnya sendiri, dia dapat menggunakan kekuatan spiritual dari liontin batu giok ini untuk memperbaiki obat mujarab ajaib yang langka di dunia. Jika auranya terus meningkat ke tingkat tertentu, dia dapat meminjam kekuatan melalui liontin batu giok tanpa keraguan dan tidak akan membawa konsekuensi serangan balik. Tapi sekarang, mengingat tingkat aura energi yang terbatas, Kenzi sedikit lebih berhati-hati dan tidak bergerak untuk saat ini. Dia mengunci liontin giok ini dan ginseng langka yang dia peroleh secara tidak sengaja di brankas. Kemudian, dia terlalu malas untuk keluar, dan terus bermeditasi dengan bersila, dan kemudian mundur dan berlatih untuk hari lain. Di sore hari, Aurora Bliss sedang duduk di kantor, sedikit kesal. Setelah bertengkar dengan Kenzi malam sebelumnya, sampai sekarang, sudah 2 hari 2 malam, dia belum melihat Kenzi. Dia tidak pulang, dia tidak datang untuk bekerja di perusahaan, dia tidak pergi ke ibunya, dan dia tidak tahu kemana dia bisa pergi. Aurora Bliss ingin menelpon ponselnya, tetapi merasa malu untuk melakukannya, karena kesal, dia hanya pergi dan pulang kerja lebih awal hari ini. Hehe, Rora, kamu kembali. Lihat, siapa yang datang ke rumah kita? Aurora Bliss hendak membuka pintu dengan kuncinya, tetapi Mulan Rantai, seperti pelayan, membuka pintu dan menarik putrinya ke ruang tamu. Di ruang tamu, Zim Gunner sedang duduk di sofa, mengenakan gaun, tersenyum lembut, dan ada setumpuk hadiah di atas meja kopi. Aurora Bliss sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Zim Gunner akan benar-benar datang mengunjungi orang tuanya di rumah. Duduk dan temani Zim Gunner. Mulan Rantai buru-buru menarik putrinya dan bersikeras agar dia duduk dengan Zim Gunner, dengan ekspresi bahagia seperti pelacur di rumah bordil. Aurora Bliss merasa sedikit malu, dan secara naluriah merasa bahwa ini tidak pantas. Malam sebelum kemarin, dia bertengkar hebat dengan Kenzi. Jika Kenzi melihat situasi ini ketika dia kembali, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam. Tapi Zim Gunner sudah datang, apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisakah memperlakukannya sebagai teman yang telah tumbuh bersama sejak dia masih kecil? Aurora Bliss tidak punya pilihan selain duduk bersamanya, dan mengobrol dengan Zim Gunner dengan senyum yang dipaksakan. Rora, aku mengobrol dengan Bibi Mulan untuk waktu yang lama barusan. Bibi Mulan masih sangat baik padaku, menganggap seperti aku menantunya. Zim Gunner tidak menganggap Kenzi sebagai menantu sama sekali. Hal-hal seperti lelucon, dia dengan sengaja mengatakan sesuatu. Seolah memiliki hati ke hati, Mulan Rantai tersenyum dan melanjutkan, "Nak Zim, apa yang kamu katakan itu benar. Dari kecil hingga dewasa, Bibi Mulan memperlakukanmu sebagai menantu. Ketika kamu dulu tetangga saya berpikir bahwa di antara 3 gadis di keluarga saya, hanya anak kedua yang memiliki temperamen paling dekat dengan Anda, dan bahkan jika Anda berjuang untuk TV, Anda pasti menonton saluran yang sama, jadi sejak saat itu, Bibi Mulan menganggapmu menantu kedua dari keluargaku." Selain memiliki saudara perempuan, Aurora Bliss sebenarnya memiliki seorang adik perempuan, tetapi anak ketiga dari keluarga Bliss telah belajar di luar negeri, dan jarang kembali ke Wakanda.
Kata-kata Mulan Rantai begitu mencolok sehingga Aurora Bliss tahu betapapun bodohnya dia. Melihat Zim Gunner baik-baik saja di Nanyang, ibunya mulai berpikir seperti itu lagi. Ngomong-ngomong, Nak Zim. Mulan Rantai berkata, rumah leluhur keluargamu sudah lama kosong. Hanya ada satu rumah kosong. Saat kamu kembali ke Wakanda kali ini, di mana kamu tinggal? Di hotel. Zim Gunner mengambil keuntungan dari ini ketika dia memiliki kesempatan. Dia tersenyum dan pamer, kondisinya tidak buruk, saya tinggal di suite eksekutif, lebih dari $1.000 semalam. Mulan Rantai membuka matanya dan berkata, bagaimana bisakah itu dilakukan? Kamu datang ke Wakanda untuk membicarakan bisnis, bukan sehari. Itu bisa dilakukan dalam 2 hari, tinggal di hotel setiap hari, itu buang-buang uang? Zim Gunner tertegun sejenak, memahami apa maksud Bibi Mulan, lalu tersenyum dengan murah hati, dan terus berpura-pura, tidak masalah, lebih dari 1.000. Itu saja, hanya beberapa ratus ribu selama sebulan. Nak Zim baik-baik saja sekarang, jadi dia tidak menganggap serius uang kecil ini. Mulan Rantai berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Nak Zim, Bibi Mulan harus mengkritikmu. Bahkan meski kamu kaya, bagaimana kamu bisa menghabiskan uang untuk hidup di hotel? Kamu berasal dari Wakanda, kamu tidak bisa tinggal di hotel ketika kamu kembali ke kota asalmu. Kamu akan pindah hari ini dan tinggal di rumah Bibi Mulan. Rumah Bibi Mulan adalah rumahmu. Seseorang akan melakukannya cucian untukmu, seseorang akan memasak untukmu, semakin dekat kamu dan Rora, semakin bagus. Ini. Zim Gunner kembali ke akal sehatnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia di dalam hatinya sehingga dia ingin memeluk Bibi Mulan dan menciumnya. Dia berusaha mengejar Aurora Bliss dengan sekuat tenaga, tetapi Mulan Rantai mengatakan ini, pucuk dicinta ulam tiba. Aurora Bliss tidak bisa menahan amarahnya saat ini, dan wajahnya yang cantik memerah, bukankah ini tidak pantas? Nak Zim, sekarang kamu kembali, ini kesempatan terakhir. Mulan Rantai mengajarkan pelajaran tanpa ampun, kamu masih peduli pada pemborosan itu sampai mati? Kamu akan menceraikannya, jadi tidak peduli apa yang dia pikirkan. Akan kujelaskan sekarang, Nak Zim, sekarang kamu kembali. Ini kesempatan terakhirmu, cepatlah bertarung dengan sampah itu, dan bersama Aurora. Renal Bliss mendengar istrinya berteriak di ruang tamu, dia tidak bisa menahan napas, dan berlari keluar dari dapur, saya pikir itu tidak pantas. Pertengkaran adalah pertengkaran, tetapi mereka berdua belum benar-benar bercerai, jika Nak Zim tinggal di rumah kita, orang akan melihat lelucon. Mulan Rantai berdiri dengan rengekan dan memarahi dengan kasar, masuk dan masak untukku. Bukan giliranmu untuk menjadi tuan dari keluarga ini. Jika kamu tidak katakan beberapa kata, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Dalam keluarga ini, selama Mulan Rantai marah, tidak ada orang lain yang akan mengatakan sepatah kata pun. Renal Bliss menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke dapur. Aurora Bliss tampak bingung dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Hanya Zim Gunner yang tidak bisa menutup mulutnya dengan senyuman. Dia mendekati Mulan Rantai dan memujinya, Bibi Mulan, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan Bibi tidak berubah sama sekali. Bab 188. Si idiot yang membawa serigala ke dalam rumah. Ketika hari sudah gelap, Kenzi memikirkannya, dan merasa bahwa dia telah keluar selama 2 hari 2 malam, dan sudah waktunya untuk pulang. Lagi pula, pasangan itu bertengkar tidak sekali atau 2 kali, jika mereka meninggalkan rumah, itu hanya akan membuat konflik semakin besar. Dia kembali ke rumah Bliss, dan begitu dia memasuki ruang tamu, dia pertama kali melihat Zim Gunner, duduk di sofa, ditemani ibu mertua dan istrinya, tersenyum dan tertawa. Heh, Kenzi sudah kembali. Sudah 3 tahun aku tidak bertemu denganmu, sepertinya kamu tidak berubah sama sekali, kamu masih sama seperti dulu. Zim Gunner bertingkah seperti pemilik keluarga ini, duduk di sofa tanpa bangun, menunjukkan sedikit senyum ceria dan lucu. Aurora Bliss duduk di sebelah Zim Gunner. Melihat Kenzi pulang, dia sedikit malu secara naluriah, tetapi saat berikutnya, Aurora Bliss menahan keinginan untuk menjelaskan kepadanya, tersipu dan menundukkan kepalanya, mengambil kopi, dan menutupi dirinya malu. Lagi pula, setelah berdebat dengan Kenzi, dan berdebat sampai bercerai, Aurora Bliss tidak bisa kehilangan muka dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan sesuatu.
Sampah. Bagus jika kamu kembali. Mata Mulan Rantai menghina dan menjengkelkan. Kamu harus mempersiapkan pikiranmu. Segera setelah hari kematian lelaki tua keluarga Bliss tiba, kamu akan menceraikan putriku segera. Mulai sekarang di awal malam, Zim Gunner pindah ke rumahku. Dia sekarang adalah tunangan putriku, dan ketika saatnya tiba, dia akan segera menikahi putriku. Kenzi mengerutkan keningnya. Mendengar ini, kata-kata Mulan Rantai benar-benar menyakitkan. Kenzi masih suami Aurora Bliss, tetapi Mulan Rantai telah menunjuk tunangan lain untuk Aurora Bliss, dan juga membawanya ke rumah untuk tinggal bersama. Ini adalah penghinaan yang paling serius bagi seorang pria. Kenzi mengerutkan kening dan menatap Aurora Bliss, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menyesap teh dalam diam, tidak membuat keberatan atau membuat penjelasan apapun. Kenzi marah dan sakit hati, dan mengepalkan tinjunya erat-erat, urat-urat di bagian belakang tinjunya pecah, dan seperti ada paku tertancap jauh di dalam daging. Zim Gunner, kamu dan ibuku terus mengobrol, aku punya email bisnis yang harus aku balas sesegera mungkin. Aurora Bliss meletakkan cangkir kopi, mengangkat kai dan berdiri, lalu melewati Kenzi, tampak tenang dan acuh tak acuh, tanpa kontak mata dengannya. Kenzi tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya, atau apakah dia benar-benar ingin bersama Zim Gunner, tetapi melihat situasi saat ini, mantan pacarnya tinggal di rumah, dan pernikahan ini tampaknya telah kehilangan maknanya. Tiba-tiba, dia merasa lelah, sangat lelah. Melihat ekspresi muramnya, ayah mertuanya Renal Bliss yang peduli padanya. Sementara Mulan Rantai dan Zim Gunner sedang mengobrol dengan gembira di ruang tamu, dia diam-diam menarik Kenzi ke dapur dan membawakannya makanan panas. Mengetahui bahwa Kenzi sedang dalam suasana hati yang buruk, Renal Bliss menghiburnya, dan berharap dia akan terhibur dan berhenti marah. Tentu saja Kenzi tahu bahwa ayah mertuanya masih berharap bahwa dia akan meningkatkan hubungan pernikahannya dengan Aurora Bliss, tetapi sekarang, dia merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak berdaya dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kembali ke kamar, Aurora Bliss sedang duduk di depan laptop dalam keadaan linglung, tetapi ketika dia mendengar langkah kaki Kenzi mendorong pintu masuk, Aurora Bliss dengan cepat berpura-pura tenang dan mengetuk keyboard dengan tergesa-gesa. Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil pakaiannya dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper. Aurora Bliss meliriknya, menduga bahwa dia ingin meninggalkan rumah, tetapi dia akhirnya tidak bisa menahan untuk bertanya. Apa yang kamu lakukan dengan pakaianmu? Aku tinggalkan rumah Bliss, dan kita akan bertemu lagi di hari perceraian. Kenzi mengemasi kopernya dan berkata. Aurora Bliss diam-diam marah dan berkata, bahkan jika kamu ingin bercerai, ini belum waktunya pergi. Kamu masih dari keluarga Bliss? Hanya karena kamu tidak bahagia sama sekali, kamu akan kabur dari rumah, laki-laki macam apa kamu? Kenzi tidak menyangka istrinya mengatakan ini. Tampaknya memarahi dirinya di sisi baiknya, tetapi arti dari kata-katanya tampaknya adalah dia tidak ingin berpisah darinya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu kamu dan Zim Gunner. Jangan katakan Zim Gunner. Aurora Bliss memotongnya, aku adalah aku, Zim Gunner adalah Zim Gunner. Tepat sebelum itu, bahkan jika aku ingin mempertimbangkan pria lain, itu harusnya setelah aku menceraikanmu. Tapi lihat dirimu, begitu kamu bertemu mantan sainganmu dalam cinta, kamu menyerah secara otomatis dan menyerahkan istrimu dengan rela. Suami macam apa kamu? Setelah dikritik oleh istrinya, Kenzi tidak marah, tetapi sedikit kehangatan di hatinya. Bagaimanapun, mereka menikah selama 3 tahun, dan dia masih tidak melepaskan dirinya sendiri. Rora. Kenzi berjalan mendekat dan ingin meraih tangannya, tetapi Aurora Bliss dengan kasar membuka tangannya dengan sekejap. Jangan sentuh aku. Aurora Bliss berkata dengan dingin dan arogan, aku mengatakan ini hanya untuk menunjukkan posisiku. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati pernikahan atau membuat perubahan emosional selama pernikahan. Kamu adalah suami yang sah, tapi itu tidak berarti bahwa begitu ulang tahun ketiga kematian kakek saya tiba, saya pasti tidak akan menceraikan Anda. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak menghargai pernikahannya, terutama yang ini. Ini pernikahan pertama saya, tetapi jika Anda masih mengecewakan saya lagi dan lagi, saya hanya bisa mengakhiri pernikahan ini dan memulai hubungan lain. Kenzi mengerti bahwa ini bukan hanya untuk menunjukkan posisinya, tetapi juga mengekspresikan peringatan pada dirinya sendiri bahwa pernikahannya dengan dia tidak akan lagi mampu menahan badai. Di kamar sebelah, Zim Gunner menempelkan telinganya ke dinding,
menguping apa yang mereka berdua katakan di sana. Sayang sekali temboknya terlalu tebal, jadi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Zim Gunner hanya bisa mendengar pintu sebelah. Suara Aurora Bliss sangat keras, sepertinya dia bertengkar dengan Kenzie, dan kata perceraian samar-samar terdengar beberapa kali. Zim Gunner tidak bisa menahan tawa puas, merasa seperti kekasih. Begitu dirinya muncul di antara mereka, mereka berdua akan segera bercerai. Kenzie, wanitaku yang kau rampok 3 tahun lalu, dan sekarang aku kembali untuk membalas dendam ini. Pada saat ini, ponselnya berdering. Zim Gunner melirik ide penelepon, berjalan ke sudut dengan sengaja, dan berkata dengan suara rendah, "Hei, apa yang kamu teleponkan saat ini?" Di telepon, suara pria berkata dengan senyum aneh, "Aku mendengar tentangmu. Datang ke Wakanda, bibi idiotku menyukaimu dan membiarkanmu tinggal di rumah mereka?" Zim Gunner berkata dengan jujur, "Mengapa kamu menanyakan ini?" "Hehe, aku mau memastikan apakah bibi saya tidak benar-benar idiot, untuk benar-benar membawa serigala ke dalam rumahnya." Zim Gunner menyela dengan kasar, "Morgan Bliss, saya memperingatkan Anda, lakukan apa yang harus Anda lakukan sendiri, jangan khawatir tentang selebihnya, saya akan membantu Anda mengambil posisi Presiden Bliss Anda dan melakukannya dengan baik." "Hehe, jangan khawatir, saya diam-diam mengatur semuanya di perusahaan tentang kursi presiden sepupu saya, dan kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Untuk menunjukkan ketulusan saya, setelah masalah selesai, saya akan memberi Anda bagian keluarga mereka sebagai hadiah tambahan untuk Anda." Kata pihak lain menutup telepon. Zim Gunner melihat ke telepon dan berkata dengan nada menghina, "Dasar idiot, kamu adalah orang bodoh terbesar di keluarga Bliss. Apakah menurutmu aku di sini hanya untuk Aurora Bliss? Yang aku inginkan adalah menelan perusahaan keluarga Blissmu. Aku ingin kalian semua keluarga Bliss menyesal bahwa 3 tahun lalu, menolak lamaran pernikahanku."